Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Utami Dewi dengan NIM 6412367. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait kasus tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, kemungkinan besar ada penumpukan stok di rantai distribusi. Nah, hal tersebut diantaranya disebabkan oleh yang pertama adalah overstock di distribusi atau pengecer. Distributor atau pengecer mungkin telah membeli stok dalam jumlah besar karena ekspektasi permintaan yang tinggi atau karena insentif dari pabrik seperti diskon besar atau syarat pembelian minimal. Namun, jika end user tidak membeli produk tersebut sesuai dengan ekspektasi, maka stok akan menumpuk di tingkat distributor atau pengecer. Kemudian, yang kedua, karena penjualan berdasarkan promosi bukan permintaan real. Penjualan ke distributor bisa didorong oleh promosi atau insentif yang kuat dari pabrik, bukan berdasarkan permintaan aktual dari end user. Ini bisa menciptakan ilusi penjualan yang tinggi, padahal sebenarnya permintaan dari end user tidak setinggi itu. Kemudian, yang ketiga, kesalahan prediksi permintaan. Pabrik atau distributor mungkin telah membuat prediksi yang terlalu optimis tentang permintaan pasar, sehingga mereka memproduksi atau membeli lebih banyak produk daripada yang dibutuhkan end user. Ini bisa terjadi karena kurangnya data yang akurat atau perubahan mendadak dalam preferensi konsumen. Kemudian yang keempat, masalah dalam saluran distribusi. Produk mungkin menghadapi kendala dalam saluran distribusi sehingga tidak mencapai end user tepat waktu atau kondisi yang baik. Ini bisa disebabkan oleh masalah logistik, manajemen stok yang buruk, atau distributor yang tidak merata. Kemudian yang kelima, kualitas produk atau kesalahan di pasar. Jika end user merasa bahwa produk tidak memenuhi harapan mereka, ini bisa menyebabkan rendahnya permintaan meskipun stok sudah tersedia di pasar. Produk mungkin memiliki masalah kualitas, fitur yang tidak sesuai, atau harga yang tidak kompetitif. Kemudian yang keenam, karena perubahan kondisi pasar. Terkadang, perubahan mendadak dalam kondisi pasar seperti masuknya pesaing atau perubahan tren konsumen atau krisis ekonomi bisa menyebabkan permintaan end user menurun meskipun stok produk telah didistribusikan. Kemudian yang ketujuh, taktik push marketing berlebihan. Pabrik mungkin telah menggunakan taktik push marketing yang agresif, mendorong produk ke distributor tanpa memastikan bahwa ada permintaan yang seimbang dari end user. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara penjualan awal dan permintaan aktual. Berdasarkan hal tersebut, tindakan yang dapat diambil diantaranya yang pertama, evaluasi data penjualan dan permintaan. Kemudian, penyesuaian produksi, dan selanjutnya peningkatan pemasaran dan promosi ke end user. Kemudian, feedback dari pasar. Dan yang terakhir, optimalisasi saluran distribusi. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus memastikan bahwa produk mereka lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan memahami dan mengatasi penyebab rendahnya permintaan dari end user, pabrik bisa menghindari masalah penumpukan stok dan memastikan bahwa produk mereka lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sekian pendapat saya mengenai kasus tersebut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.